Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika untuk kelas 12. Alhamdulillah ya, semoga hari ini anak-anak saja semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti belajar. Kenapa harus tetap semangat? Karena sebentar lagi kita mungkin akan menjumpai yang namanya ujian tengah semester gitu ya. Jadi harus lebih semangat lagi. Jadi semakin hari semangatnya harus semakin bertambah, jangan semakin berkurang. Apalagi kita sudah berada di kelas 12. Oke. Kita mulai dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan pembelajaran matematika. Kita sudah memasuki integral trigonometri. Sekarang kita memasuki integral tentu. Kemarin yang pertama adalah integral tak tentu, artinya tidak memiliki batas atas dan tidak memiliki batas bawah. Makanya setiap akhir dari integral tak tentu itu ada namanya ditambah C, gitu ya. Sekarang kita memasuki integral tentu, ya, artinya mempunyai batas atas dan batas bawah. Batas atasnya dikatakan B, berada di posisi atas, batas bawahnya A, berada di posisi bawah. Artinya batas atas dan batas bawah ini punya ketentuan, ya, bahwasanya B lebih besar dari A. Bahwasanya B lebih besar dari A. Jadi misalnya A-nya minus 1, maka B-nya 0, gitu ya, harus lebih besar. Bisa saja A-nya 0, B-nya 5. Intinya angka di atas harus lebih besar daripada angka di bawah. Untuk mencari integral tentu itu sama saja caranya dengan mengintegralkan integral tak tentu. Hanya dia berbeda, mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadi di sini nanti ada fungsi mau kita integralkan. Setelah kita integralkan jadi fungsi lagi, fungsi yang baru, kemudian ada batas bawah, ada batas atas, maka setiap fungsi yang baru, ya, fungsi dari hasil integral tersebut kita masukkan nilai batas atasnya, baru kita kurangkan dengan nilai batas bawahnya. Maka dapatlah nanti sebuah nilai, ya, sebuah angka. Ya, jadi seperti ini dia rumus integral tentu. Ini masih pada integral tentu fungsi aljabar ya. Ada juga integral tentu pada fungsi trigonometri. Sudah bisa ya dipahami? Kita masuki contoh. Integral 1/3 4x pangkat 3 dx. Kita integralkan maka 4 per 3 tambah 1 jadi 4. 4 per 4 x pangkat 4 1/3. Jadi 4 bagi 4 kan 1. Ini proses integral ya nak. Agak difokuskan sedikit ya. Difokuskan. Saja sudah tulis memang dari awal. Jadi 4 bagi 4 kan 1, jadi x pangkat 4. Dah. Baru di sini batasnya 1/3, batas atas 3, batas bawah 1. Jadi intinya sama. Ini kita integralkan jadi x pangkat 4. Jadi fungsi baru yang sudah kita dapat dari proses integral itu adalah x pangkat 4. Maka dalam x pangkat 4 ini masukkan batas atas, kemudian dikurangi, masukkan batas bawah. Dia kan X. Jadi yang kita masukkan batas atas dan batas bawah itu yang merupakan variabelnya, hurufnya. Maka di sini kan X pangkat 4. Gantikan X jadi 3. Maka saja buat 3 pangkat 4. Lihat tadi rumusnya dikurang ya. Kita kurangkan. Kemudian ini kan 1. Ya, batas bawahnya 1. Berarti kita masukkan X-nya gantikan jadi 1. Pangkatnya tetap 4. Jadi ini FB dikurang FA. 3 pangkat 4 81, 1 pangkat 4 1, jadi hasilnya 80. Inilah
integral dari 4x pangkat 3 1 3. Artinya 1 batas bawah 3 batas atas 80. Kayak gitu ya nak. Integral tentu dapat sebuah nilai. Dah, kemudian kita tes lagi. Integral 1 2 1 per x pangkat 3 dx. Dah, integral 1 2 ini x pangkat 3 kita naikkan jadi x pangkat min 3 dx. Kita naikkan pangkat positif di bawah, naik ke atas jadi pangkat negatif. Selesai. Baru ini kita integralkan x pangkat minus 3 1 per minus 3 tambah 1 kan minus 2. Saja buat langsung minus 2 x minus 3 tambah 1 minus 2. Batasnya saja buat 1 2. Dah. Baru ini min setengah ya. 1 per min 2 ini sama dengan min setengah. Ini x pangkat min 2. Maksud Ustazah supaya dia menjadi pangkat positif, pindahkan ke bawah supaya lebih mudah kita nanti menghitungnya. Ya. Dah, jadi 1 per 2 2x pangkat 2 negatif. Dah, batasnya ini. Baru kita masukkan setiap yang bervariabel x dengan batas atas dan masukkan lagi nanti untuk batas bawahnya. Kita masukkan, kita ambil min 1 per 2, gantikan x-nya yang pertama dengan 2 kuadrat dikurang, ya, dikurang tadi kan memang minus ya, maka minus 1 per 2, gantikan x-nya jadi 1 kuadrat. Baru kita hitung 2 kuadrat 4 kali 2 8, jadi minus 1 per 8 ditambah 1 kuadrat 1 kali 2 2, minus jadi positif 1 per 2. Samakan penyebutnya, min 1 per 8 ini rubah jadi 4 per 8, maka min 1 per 8 ditambah 4 per 8 3 per 8. Oke, catat nak, lihat dulu nomor 1 udah Ustazah lihatkan dulu ya. Nomor 1 tulis dulu, saja kasih waktu 1 menit. Udah? Dan nomor 1, sekarang nomor 2 dilihat, dicatat. Nomor 2-nya udah. Bawahnya ya dicatat. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan contohnya. X kuadrat dx 1 2. Berarti kita integralkan dulu. Jadi 6 per 3 x pangkat 3 ya. Ini kan pangkatnya 2 tambah 1 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3, 2 1. 6 bagi 3 2, 2x pangkat 3 2 1. Dah. Jadi 2, masukkan x-nya jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 kali ini x-nya jadi 1 pangkat 3.
2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16, dikurang 1 pangkat 3 1, 1 kali 2 2. 16 kurang 2 sama dengan 14, ya. Oke, tulis dulu. Untuk nomor 3 tulis, saja kasih waktu sambil menulis sambil dipahami. Sudah? Oke, nomor 4. Contoh keempat, integral 7 dx. 7 dx min 1 min 4, ya, batas atas, batas bawah. Oke, ini saja tulis ulang, enggak apa-apa. Langsung kita integralkan. Integral dari 7 dx yaitu 7x. Batasnya masukkan min 1 min 4. Baru 7, x-nya gantikan minus 1, dikurang 7, gantikan x-nya minus 4. 7 kali minus 1 minus 7, minus 7 kali minus 4 positif 28, dijumlahkan positif 21. Ayo tulis. Tulis. Sudah? Biar saja cari dulu contoh yang lebih bervariasi. Oke, ini ada contoh yang lebih bagus. Sudah ya? Sudah ditulis? Contoh 1 sampai 4. Kita masuki contoh kelima. Masih dalam integral tentu. Contoh kelima, saja tulis ya. Integral, perhatikan kemari, integral saja dulu tulis soalnya ya. 1 batas bawah, P batas atas, 3x x ditambah 2/3 dx sama dengan 78. Nah, dah. Baru dia bertanya adalah P sama dengan titik-titik. Jadi yang dia tanya adalah nilai batas atasnya berapa ketika nilai integral tentunya sudah didapat 78. Ya, sudah didapatnya integral tentunya 78. Kita mau mencari nilai P. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap kita integralkan. Kita ambil, kita pindahkan dulu ke bawah ya. 3x x tambah 2/3 dx sama dengan 78. Dah. Baru kita kalikan ya ke dalam biar dia gampang. P 1 batas atas batas bawah kita kalikan jadi 3x kuadrat. Ini kali ini ya nak. Nah, baru 3x kali 2/3. Ayo. Jadi 3 kali 2/3 jadi 6/3. 6/3 berapa? 2 ya. Berarti jadi positif 2x dx sama dengan 78. Dah. Inilah yang mau kita integralkan. Kita integralkan 3 per 2 tambah 1 3x pangkat 3 ditambah 2/2 x kuadrat. Batasnya buat 1 sama huruf P sama dengan 78. Dah.
Baru 3/3 1, jadi tinggal X pangkat 3 ditambah 2/2 1, jadi tinggal X kuadrat sama dengan 1, P sama dengan 78. Dah? Baru kita masukkan setiap batas atas dan batas bawahnya ke variabel X. Untuk yang batas atas dulu, maka untuk batas atas P pangkat 3 ditambah P pangkat 2, dah, dikurang. Untuk yang batas bawahnya 1, berarti 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 78. Dah. Baru ini kita, karena dia huruf, kita tulis saja dulu. Boleh kurungnya kita tinggalkan, ya, kurungnya kita hilangkan. Dikurang 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 1, 1 tambah 1 2, kita masukkan 2 sama dengan 78. Baru P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 kurang 2, masukkan minus 78 sama dengan 0. Dah. Baru P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 dikurang 80 sama dengan 0. Oke, saja naikkan ya. Atau kita kan ingin mudah ya, ingin dapat jawabannya dengan mudah tanpa harus memakan waktu yang lama dan juga tanpa mengeluarkan energi yang banyak, kan seperti itu. Maka kita boleh buat ini seperti ini. P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 sama dengan 80. Sama kan? Jadi ini sama. Jadi kita buat P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 ini, kita cari nilai P ini berapa yang cocok ketika kita buat dia pangkat 3, kemudian kita jumlahkan dengan hasil pangkat 2-nya menjadi 80. Ya, kita tes dari angka, misalnya kalau angka 1 nggak mungkin ya, 1 pangkat 3 1 kuadrat jadi 2, nggak mungkin, terlalu jauh perbedaannya. Kita mulai dari 2 misalnya, 2 pangkat 3 baru 8, 2 pangkat 2 baru 4, 8 tambah 4 baru 12, jauh. 3, yuk, 3 pangkat 3 27, 27 ditambah 9, ya, 27 ditambah 9 masih jauh dari 80. Kita tes 4, coba ya, 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, ya kan? Ditambah 4 pangkat 2 16, 64 ditambah 16 80. Berarti nilai P yang merupakan batas atasnya, nilai P yang merupakan batas atasnya adalah 4. Ini dia. Oke, tulis ya saja ini kan, ya, tulis dulu. Ayo saja tunggu. Dah, ini lagi tulis sambungannya. Biar saja cari lagi soal yang lebih bervariasi ya. Dah, di sambungannya lagi tulis sampai hasil akhirnya. Sambil dipahami ya. Jadi mencari nilai batas atasnya juga kita bisa, atau nanti ada soal nilai batas bawahnya nggak diketahui juga bisa kita cari ya.
Yang kemarin pembuktian dari secant kuadrat X ditambah tangen kuadrat X itu semua sudah rata-rata benar ya. Dapat dia jadi 2 secant kuadrat X dikurang 1 ya. 2 secant kuadrat X dikurang 1. Oke, Ustazah coba ambil untuk langsung ya trigonometri. Ini udah ya, tadi dapat P-nya 4, batas atasnya 4. Sekarang kita lanjutkan trigonometri. Contoh trigonometri, biar sekali jalan ya. Tunggu ya, Ustazah tulis dulu soalnya. Oke, perhatikan. Integral minus pi batas bawah, v batas atas, cos x per 4 dx. Ya. Kita integralkan dulu ya dari soal cos 1. Ini kan sama dengan, kita rapikan aja, min v, jadi ini 1/4 gitu ya, cos x dx. Salah ya di sini. X per 4. Dah, berarti kita integralkan jadi 2. Oke, integral dulu, jangan langsung kita masukkan. Integral dari cos apa? Sin ya. Yang negatif itu adalah negatif sin ya. Negatif sin apa negatif cos? Oke, jadi dia cos. Oke, salah ini ya. Tunggu ya, soalnya salah ini. Oke, dah 2. Cosnya kita buat jadi minus sin minus 1 per. Kalau dia A-nya ini kan 1/4 ya. Jadi 1/4. Jadi dia 1 per A. Jadi balik ya, jadi 4. Tunggu dulu ya, saya cari yang lain aja, soalnya salah ini. Oke, kita cari yang aljabar aja dulu ya. Yang terakhir, yang kelima. Integral 3x kuadrat ditambah 2x dx, misalnya di sini 30 ya. Kita masukkan 3/3 x pangkat 3 ditambah 2/2 x kuadrat, di sini 0,3. Berarti x pangkat 3 ditambah x kuadrat 30. Dah. Baru kita masukkan 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat untuk batas atas. Ingat, kalau batas bawahnya 0 itu lebih mudah. Jadi langsung kan nanti di sini kurang 0, ya kan? 0 pangkat 3 0, 0 pangkat 2 0, jadi 0. Jadi tidak perlu kita cari batas bawahnya. Jadi langsung saja batas atasnya 27 ditambah 3 pangkat 2 9. Jadi 36. Gitu ya. Ini trigonometrinya nanti aja. Karena soal yang contoh di sini nggak pas dia. Oke, sudah? Nih ya. Sekarang aljabar saja dulu. Baru nanti ada lagi, saja langsung aja ya, integral substitusi. Masih bisa nih ya, satu lagi integral substitusi. Masih ingat apa makna dari substitusi? Makna dari substitusi adalah memasukkan
atau menggantikan, ya. Memasukkan atau menggantikan. Jadi kita mau mengintegralkan fungsi aljabar dengan memasukkan atau menggantikan. Di sini nanti intinya kita memakai yang namanya permisalan. Permisalan, ya. Kita misalkan. Langsung aja lah ya, contoh. Dia biasanya integral substitusi ini dia lebih kompleks, artinya lebih rumit dibandingkan dengan integral tentu tadi. Nah, soalnya lebih banyak dia pangkat-pangkatnya, ya, pangkat-pangkatnya dia lebih banyak. Jadi ini tidak bisa kita gunakan dengan integral biasa, makanya kita harus memakai permisalan, ya, permisalan. Jadi disinilah letak perbedaan dari integral substitusi dengan integral tentu. Jadi kalau integral tentu tinggal kita masukkan batas atas batas bawah, kita mendapatkan nilai. Tetapi kalau integral substitusi itu nanti dia pangkatnya biasanya tinggi dan soalnya dia kompleks, lebih rumit dibandingkan integral biasa atau tak tentu atau integral tentu. Makanya dia diperlukan permisalan, ya. Itu yang ketiga setelah integral tentu, integral substitusi. Kemudian ada lagi namanya integral parsial, ya. Ini saja jelaskan aja dulu. Integral parsial, ya. Integral parsial ini biasanya lebih tinggi lagi tingkatannya ketimbang integral substitusi. Jadi di dalam parsial ini biasanya kalau contoh pertama masih bisa dia langsung kita integral parsialkan. Tetapi ada nanti soal yang dia integral parsial ini digabung antara integral substitusi dan integral parsial. Jadi Ustazah perkenalkan dulu ya, biar besok minggu depan kita tinggal mempelajari integral substitusi dan integral parsial. Ya, jadi kalau dia integral parsial itu di dalam soal itu nanti bisa ada caranya integral substitusi dengan integral parsial, gabungan. Ini memang lebih sulit ketimbang integral substitusi. Tetapi nanti Ustazah kasih contoh satu saja, ya. Yang penting kita sudah bisa membedakan mana integral parsial, mana integral substitusi. Sudah kita lanjutkan ke integral berikutnya, yaitu mencari luas integral, ya. Yang kelima yang mau kita pelajari itu mencari luas dan volume, mencari luas dan volume, ya. Insyaallah ini minggu depan kita pelajari yang penting-penting saja. Satu contoh soal nanti sudah bisa kita pahami, baru kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini kan masih materi kelas 11 ini sebenarnya integral. Jadi kita bisa sudah lanjut ke materi kelas 12. Ya, jadi kita hanya melihat atau mempelajari kulit-kulitnya saja. Yang penting tahu dalam integral itu ada integral parsial, oh cirinya seperti ini, ada integral substitusi, cirinya seperti ini, oh ada menghitung luas dan volume, caranya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup ya untuk contoh-contoh integral tentu. Integral tentu masih dalam bentuk aljabar. Kalau dalam bentuk trigonometrinya nanti saja, satu soal saja. Karena dia nanti bentuknya adalah V, mencari sudut-sudut. Kita harus menggunakan yang namanya sudut istimewa. Jadi kita balik lagi melihat sudut-sudut istimewa pada tabel trigonometri. Oke, sudah. Untuk hari ini Ustazah padakan sampai di sini. Nanti soalnya menyusul ya, Ustazah kasih di grup kelas saja. Kita tutup
pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.